Shalom dan damai sejahtera bagi kamu sekalian. Ada sukacita yang memenuhi ruang hati kita ketika kita kembali menikmati pagi yang indah yang Tuhan karuniakan bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan, kami kembali diperkenankan untuk menikmati kehadiran Tuhan melalui firman yang akan kami renungkan bersama. Terangi hati pikiran kami ya Tuhan, di dalam kami hendak membuka, membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang akan memperlengkapi kami dan memberikan hikmat dan pengertian. Terlebih lagi yang akan memperlengkapi kami dalam kami menghidupi firman ini. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami telah siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita saat ini terambil dari Yohanes 4 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14. Yang berbunyi demikian. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu? Adakah Engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Tema perenungan kita saat ini, perjumpaan yang mengubahkan. Saudara-saudara, ketika banyak orang yang menghakimi kita, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Kita yang tidak salah, tetapi dianggap bersalah dan dibenci. Perasaan tertolak, kesepian, dijauhi orang, tentu hal yang tidak kita inginkan. Dan perasaan inilah yang dialami oleh perempuan Samaria. Menyandang status sebagai seorang perempuan Samaria pada saat itu tidaklah terpandang di mata orang Yahudi. Mereka dianggap tidak murni lagi. Bahkan juga perempuan pada saat itu yang hidup dalam status budaya patriarki bukanlah tempat posisi yang utama, di mana pria yang memiliki status yang lebih tinggi. Bahkan perempuan Samaria ini juga ditunjukkan sebagai orang yang gagal dalam percintaannya. Ketika Yesus berkata bahwa tepat katamu, engkau punya 5 suami, dan yang ada padamu sekarang bukanlah suamimu. Jadi bisa dikatakan Bapak, Ibu, saudara-saudara, bahwa perempuan Samaria ini tinggal bersama pria lain yang bukan suaminya. Jadi Bapak, Ibu, nampaknya memang perempuan Samaria ini juga tertolak dari sebangsanya. Karena kebiasaan perempuan Timur Tengah ketika ingin mengambil air, tentu mereka mengambil berkelompok dan pada sore hari. Tetapi perempuan Samaria pergi mengambil air sendiri dan juga pada siang hari saat tak ada orang di sekitarnya. Di saat perempuan Samaria mengalami keadaan tertolak, Yesus justru melakukan sebaliknya.
ia menunjukkan penerimaannya kepada perempuan Samaria dengan menawarkan air hidup baginya. Dan perjumpaan dengan Yesus mengubahkan hidup perempuan Samaria. Sebelumnya ia malu untuk bertemu dengan orang banyak. Ia malu karena reputasinya yang buruk. Tetapi setelah ia berjumpa dengan Yesus, itu membangkitkan gairahnya untuk membawa kabar baik bagi setiap orang. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketahuilah bahwa Tuhan Yesus Kristus akan menerima setiap dari diri kita, sekalipun kita memiliki masa lalu yang suram. Pertanyaannya bagi kita, apakah perjumpaan dengan Yesus Kristus sudah mengubah hidup kita? Setiap orang yang sudah berjumpa dengan Yesus sudah seharusnya lah untuk membawa perubahan dalam hidupnya, dengan semakin bergairah untuk membawa kabar kebaikan bagi setiap orang. Terpujilah Kristus untuk firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Besar harapan kami ya Tuhan, setiap kali kami telah mendengarkan firman-Mu, kami ingin diubah oleh Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan menolong kami untuk senantiasa mengubah pola pikir kami dan mengarahkan pandangan kami hanya kepada Tuhan. Dengan begitu ya Tuhan, maka terjadilah perubahan yang baik, kualitas hidup yang baik dalam hidup kami. Di saat ini Tuhan, kami akan melakukan rupa-rupa aktivitas. Di dalamnya Tuhan, kami akan melakukan pekerjaan kami. Berkati kami Tuhan, berikan kami hikmat-Mu, agar kami dapat melakukan tugas ini dengan baik. Bagi kami yang bekerja di luar rumah, Engkau yang akan terus melindungi keluar masuk kami, sehingga tak ada bahaya yang menghampiri hidup kami. Bagi kami yang bekerja dan belajar di rumah, berkati kami Tuhan, kiranya kami juga dapat melakukan yang terbaik. Ya Tuhan kami, saat ini kami juga membawa kepadamu bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Ya Tuhan kami, pulihkanlah, jamahlah mereka. Yakinkanlah kepada mereka bahwa kasih dan pemulihan Allah terus bekerja dalam hidupnya. Ya Tuhan kami berdoa bagi setiap saudara-saudara kami yang sedang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan. Kiranya Tuhan yang akan menjawab setiap kerinduan dari setiap mereka. Bagi saudara-saudara kami yang berduka karena keterpisahan dengan orang yang dikasihinya, ya Tuhan, pulihkanlah, hiburkanlah hati mereka. Ya Tuhan kami, inilah doa dan harapan kami. Kami bawa hanya melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.